Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta LPK yang kakak banggakan, salam pramuka. Pada pertemuan kita kali ini, materi yang kita bahas yaitu strategi pencapaian SKU, SKK, dan SPG. Materi ini tentunya sangat penting untuk kita pelajari. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa materi ini juga dibahas dalam LPK? Karena sebagai pemimpin, selain adik-adik juga mengikuti proses SKU, SKK, dan SPG, bisa jadi kalian juga sebagai tim penguji SKU, SKK, atau SPG-nya. Apa itu SKU? Syarat-syarat kecakapan umum, disingkat SKU, adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pramuka, maka disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi oleh semua pramuka putri maupun putra, baik yang berada di kota besar maupun di desa-desa. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini harus dipenuhi oleh setiap peserta didik atau pramuka, karena sifatnya umum. Jangan sampai ada pramuka yang tanpa melalui fase ini atau menyelesaikan SKU ini sesuai dengan golongannya. Tujuan daripada SKU ialah merangsang dan mendorong para pramuka untuk giat berusaha meningkatkan berbagai kecakapan yang berguna bagi kehidupannya dan bagi kebaktiannya kepada masyarakat. Pertama, pada dirinya sendiri. Apabila sudah dikuasai, digunakan untuk berbakti kepada masyarakat. Tingkatan SKU. Masing-masing golongan peserta didik memiliki tingkatan SKU sendiri-sendiri. Untuk pramuka siaga, tingkatannya ada 3, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk pramuka penggalang, tingkatannya juga ada 3, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Sedangkan untuk pramuka penegak hanya ada 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Sedangkan untuk golongan pramuka pandega hanya ada 1 tingkat, yaitu pramuka pandega. Penguji SKU. Siapa penguji SKU? Perlu kita ketahui, penguji SKU adalah pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Kedua, pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka dapat minta bantuan orang lain, yaitu anggota ataupun bukan anggota gerakan pramuka, untuk menguji anak didiknya. Minta bantuan ini hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan pembina secara langsung. Ambil misal, peserta didik ada syarat membantu orang tuanya di rumah, melipat selimut, mencuci pakaian, dan sebagainya. Misalnya, kita bisa meminta bantuan orang tua peserta didik di rumah. Bidang olahraga, bidang keagamaan, kita mungkin bisa minta bantuan guru olahraga atau guru agama, apalagi jika agamanya berbeda dengan agama yang dianut oleh pembina. Dianjurkan supaya syarat-syarat tentang satya dan dharma pramuka diuji sendiri oleh pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka. Ini penting. Jadi satya dan dharma pramuka jangan sampai diwakilkan penguji selain pembina dan pembantu pembinanya. Cara menguji SKU. Dalam menguji SKU, penguji harus memperhatikan pertama, keadaan masyarakat setempat, adat istiadat dan kebiasaan penduduk setempat. Kemampuan yang dapat dicapai oleh pramuka yang diuji, jenis kelaminnya, usianya, keadaan jasmaninya, bakatnya, kecerdasannya, sifat dan wataknya, hasrat dan minatnya, kebutuhannya, keuletannya, dan usaha yang telah dilakukannya. Ini harus menjadi bahan pertimbangan dan perhatian. Ujian SKU dilakukan secara perorangan, 1 demi 1, tidak secara kelompok. Ada mata ujian yang harus dilaksanakan secara kelompok, tetapi penilaian tetap dijalankan pada perorangan. Misal, menyanyikan lagu Indonesia Raya,
nyanyikan bersama-sama, ada yang berperan sebagai dirijennya, maka pada waktu menyanyi kita perhatikan anak per anak, mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak disiplin. Yang tidak disiplin bisa disuruh untuk mengulang atau tidak diluluskan. Begitu juga misalnya ujian tentang baris berbaris. Pembina pramuka harus membimbing, merangsang, dan membantu anak didiknya supaya anak didiknya itu aktif berusaha memenuhi SKU. Jangan sampai pembina mempersulit sehingga anak-anak malas, bosan, atau takut. Begitu juga jangan sampai pembina terlalu mempermudah atau bahkan tanpa menguji SKU kepada peserta didiknya. Pelaksanaan ujian SKU dilakukan dengan menguji mata-mata ujian satu demi satu dengan urutan mata ujian yang dikehendaki oleh pramuka yang diuji. Jadi tidak harus urut, tapi mana mata ujian yang dikehendaki pada waktu-waktu yang disepakati bersama antara penguji dan pramuka yang diuji, sedapat-dapatnya dalam bentuk praktek dan secara praktis. Tidak boleh seorang pramuka dinyatakan lulus SKU tanpa melalui ujian, seperti halnya yang telah saya sampaikan tadi. Bahan dan sarana penguji SKU. SKU merupakan syarat minimum yang oleh penguji SKU dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi. Makanya ada salah satu tokoh yang mengatakan namanya yang pas bukan SKU tapi SMKU, syarat minimal kecakapan umum. Dalam menguji SKU supaya digunakan sarana, bahan, dan alat-alat yang terdapat setempat. Umpamanya untuk mata ujian menabung supaya diusahakan sehingga anak-anak didik menabung di bank. Jika karena jarak ke bank itu terlalu jauh atau karena sebab lain, maka daripada tidak melaksanakan, pembinanya bisa menggunakan buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar atau menggunakan buku tabungan khusus yang hanya berlaku di gugus depannya. Untuk menguji hastakarya misalnya sebagai bahan dapat digunakan bambu, kayu, rotan, tempurung, bahan pakaian, kapas, tali, atau bahan lain yang terdapat setempat. Yang penting mudah didapat. Tiap kali seorang pramuka lulus dalam suatu mata ujian SKU, maka penguji membubuhkan tanda tangannya pada daftar mata ujian SKU dari pramuka yang diuji. Setelah lulus, calon siaga yang telah lulus SKU Siaga Mula berhak dilantik dan mengenakan TKU Siaga Mula. Siaga Mula yang telah lulus SKU Siaga Bantu berhak dinaikkan tingkat dari Siaga Mula ke Siaga Bantu dan berhak mengenakan TKU Siaga Bantu. Siaga Bantu yang telah lulus SKU Siaga Tata berhak dinaikkan tingkat dari Siaga Bantu ke Siaga Tata dan berhak mengenakan TKU Siaga Tata. Tolong ini dicermati. Jadi apabila pelantikan tingkatan yang pertama, itu namanya pelantikan. Apabila ke tingkatan kedua dan ketiga namanya upacara kenaikan tingkat. Untuk pramuka penggalang, calon penggalang yang telah lulus SKU penggalang ramu berhak dilantik dan mengenakan TKU penggalang ramu. Penggalang ramu yang telah lulus SKU penggalang rakit berhak dinaikkan tingkat dari penggalang ramu ke penggalang rakit dan berhak mengenakan TKU penggalang rakit. Begitu juga penggalang rakit yang telah lulus SKU penggalang terap berhak dinaikkan tingkat dari penggalang rakit ke penggalang terap dan berhak mengenakan TKU penggalang terap. Untuk pramuka penegak, calon penegak yang telah lulus SKU penegak Bantara berhak dilantik dan mengenakan TKU penegak Bantara. Penegak Bantara yang telah lulus SKU penegak Laksana berhak dinaikkan ke tingkat dari penegak Bantara ke penegak Laksana dan berhak mengenakan TKU penegak Laksana.
Untuk golongan pramuka pandega, calon pandega yang telah lulus SKU pandega berhak dilantik dan mengenakan TKU pandega. Sekarang kita bahas tentang SKK dan TKK. Apa SKK? Syarat kecakapan khusus disingkat SKK adalah semua syarat yang harus dipenuhi seorang pramuka untuk memperoleh TKK tertentu sesuai dengan usia dan kemampuannya. Tujuan TKK, tujuan sistem TKK adalah untuk mendorong dan merangsang para pramuka supaya berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat. Sistem tanda kecakapan termasuk TKK ini dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan gerakan pramuka seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Tingkatan TKK. TKK untuk pramuka siaga diadakan dalam bentuk satu tingkat saja, berbentuk segitiga dengan puncaknya di bawah, karena hanya dipergunakan sebagai perangsang dan menarik perhatian atau minat anak untuk berusaha mempelajari kecakapan tertentu. Sedangkan TKK untuk pramuka penggalang, penegak dan pandega terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat purwa, tingkat madya, dan tingkat utama. Bidang TKK. Macam dan tanda kecakapan khusus digolongkan dalam 5 bidang, yaitu pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak, warna dasarnya kuning. Kedua, bidang patriotisme dan seni budaya, warna dasarnya merah. Yang ketiga, bidang keterampilan dan teknik pembangunan, warna dasarnya hijau. Keempat, bidang ketangkasan dan kesehatan, warna dasarnya putih. Terakhir, kelima, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, warna dasarnya biru. Jadi untuk melihat bidang TKK ini, kita melihat dari backgroundnya atau warna dasarnya. TKK kelompok. Selain TKK yang bersifat umum, ada TKK khusus atau disebut TKK kelompok. TKK kelompok hanya terdiri dari satu tingkat, yaitu TKK siaga, TKK penggalang, TKK penegak, dan TKK pandega. Yang termasuk TKK kelompok yaitu TKK lingkungan hidup dan TKK kesangkaan. Sekarang, siapa penguji SKK? Penguji TKK adalah suatu tim yang terdiri atas 2 orang dari pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji, pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji, dan seorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu baik anggota maupun bukan anggota gerakan pramuka sesuai dengan jenis TKK yang diujikan. Cara menguji SKK. Dalam menguji seorang pramuka untuk mendapatkan TKK, maka penguji harus mengingat pada 1. Lingkungan setempat, yaitu mengenai adat, istiadat, kebiasaan penduduknya, keadaan, keperluan dan kemampuannya, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya. 2. Keadaan pribadi pramuka yang diuji, yaitu mengenai kecerdasan, keadaan jasmani, perbedaan usia, putri dan putra, sifat dan watak, bakat, hasrat atau minatnya, keperluan, keuletan dan usaha yang dilakukan. Pelaksanaan ujian SKK. Ujian TKK bagi para pramuka pada pokoknya dilakukan secara perorangan dan tidak secara kelompok atau massal. Dalam mata ujian yang hanya dapat atau harus dilaksanakan secara kelompok, maka penilaian tetap perorangan seperti hanya dalam SKU tadi.
Setiap penguji harus menimbang, merangsang, dan membantu pramuka untuk giat berusaha memenuhi syarat-syarat ujian tanda kecakapan khusus. Pelaksanaan ujian dilakukan satu, dengan mata ujian yang dikehendaki oleh pramuka yang dikehendaki, pada waktu yang disepakati penguji dan yang diuji. Yang ketiga, sedapat-dapatnya dalam bentuk praktek secara praktis. Setelah seorang pramuka lulus satu jenis kecakapan khusus, maka oleh penguji diberikan surat pernyataan lulus yang memberi hak kepada pramuka tersebut untuk memperoleh dan mengenakan TKK yang disebut dalam surat pernyataan dari pembinanya. Tidak dibenarkan seorang pramuka dinyatakan telah selesai mencapai SKK atau lulus TKK tertentu tanpa melalui ujian, dan sebaliknya tidak dibenarkan pula penguji mempersulit ujian kecakapan khusus sehingga pramuka yang diuji bosan atau putus asa. Syarat penempuan. Seorang pramuka siaga baru boleh menempuh SKK jika telah mencapai tingkat siaga batu. Jadi kalau masih siaga mula, belum boleh menempuh TKK. Seorang pramuka penggalang baru boleh menempuh SKK jika telah mencapai tingkat penggalang rakit. Seorang pramuka penegak baru boleh menempuh SKK jika telah mencapai tingkat penegak bantara. Sedangkan seorang pramuka pandega baru boleh menempuh SKK jika telah dilantik sebagai pramuka pandega. Hak peserta didik. Seorang pramuka yang menyelesaikan SKK tertentu berhak mendapatkan dan mengenakan TKK sesuai SKK yang telah ditempuhnya. TKK diberikan dalam upacara pemberian tanda kecakapan khusus yang pelaksanaannya bisa digabung dalam upacara pembukaan latihan. Yang terakhir kita bahas sekarang tentang Pramuka Garuda. Apa Pramuka Garuda? Pramuka Garuda ialah seorang anggota muda gerakan pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan. Pramuka Siaga Garuda adalah seorang pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan pramuka siaga. Pramuka Penggalang Garuda adalah seorang pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan pramuka penggalang. Sedangkan pramuka penegak Garuda adalah seseorang pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan penegak. Terakhir, pramuka pandega Garuda adalah seseorang pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan pandega. Tujuan Pramuka Garuda. Tujuan pemberian tanda Pramuka Garuda adalah: pertama, memberikan motivasi kepada peserta didik agar senantiasa mengamalkan satya dan dharma pramuka, meningkatkan kualitas dirinya secara terus-menerus dan dapat menjadi teladan yang baik bagi sesama anggota gerakan pramuka maupun masyarakat luas, khususnya anggota muda. Kedua, memberikan kebanggaan bagi kaum muda atas perbuatan baik yang senantiasa dilakukan, dibiasakan, dan dibudayakan melalui gerakan pramuka dan dalam kesehariannya. Ketiga, menarik minat kaum muda, terutama peserta didik, untuk mengikuti jejak Pramuka Garuda. Sasaran Pramuka Garuda. Sasaran pemberian tanda Pramuka Garuda adalah: 1. Menggiatkan setiap pramuka untuk berusaha meningkatkan kecakapan dan keterampilan, sikap serta tindakannya, sehingga dapat menjadi manusia yang bermanfaat dan peduli terhadap lingkungannya. Kedua, memberikan kebanggaan bagi kaum muda atas perbuatan baik yang senantiasa dilakukan, dibiasakan, dan dibudidayakan melalui gerakan pramuka dan kesehariannya. Ketiga, dapat menarik minat pramuka dan kaum muda lainnya untuk mengikuti jejak Pramuka Garuda.
Syarat Pramuka Garuda Siaga. Seorang pramuka siaga ditetapkan sebagai pramuka Garuda jika telah memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, telah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU tingkat siaga tata dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Syarat kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga, sekurang-kurangnya 4 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Ketiga, dapat menunjukkan hasil hasta karyanya, sekurang-kurangnya 3 macam. Keempat, pernah mengikuti pertemuan siaga di kuartirnya. Kelima, pernah mengikuti perkemahan 1 hari atau per hari. Terakhir, dapat menggunakan perangkat komputer. Syarat Pramuka Garuda Penggalang. Pertama, telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penggalang, sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus, sekurang-kurangnya 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penggalang berada. Syarat ketiga, menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Syarat berikutnya, dapat membuat hasta karyanya sendiri, sekurang-kurangnya 6 macam. Berikutnya, dapat menggunakan komputer, teknologi informasi, minimal internet. Terakhir, dapat berkomunikasi dengan salah satu bahasa internasional. Syarat Pramuka Garuda Penegak. Pertama, memahami Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Telah menyelesaikan SKU tingkat pramuka penegak laksana dan berlatih sekurang-kurangnya 3 bulan setelah dilantik. Menjadi contoh yang baik di gugus depan, di rumah, di sekolah atau perguruan tinggi, di tempat kerja, dan di masyarakat sesuai dengan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Keempat, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penegak, sekurang-kurangnya 9 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus, sekurang-kurangnya 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penegak berada. Pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting, cabang, atau daerah. Tergabung dalam salah satu satuan karya pramuka dan mampu mengaplikasikan keterampilan di satuan karya pramuka tersebut. Aktif menjadi pembantu pembina di gugus depan. Selanjutnya, dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet. Secara aktif dapat menggunakan salah satu bahasa komunikasi internasional. Lalu dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perorangan atau bersama di lingkungan. Sebagai penabung yang rajin dan teratur. Begitu juga harus mampu menampilkan kecakapannya di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi di depan umum. Terakhir, dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Syarat Pramuka Garuda Pandega. 1. Memahami dan dapat menjelaskan dengan baik Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menjadi contoh yang baik dalam gerakan pramuka, di rumah, di sekolah atau perguruan tinggi, di tempat kerja, dan di masyarakat. Sekurang-kurangnya telah mengikuti 3 kali acara yang dipilihnya, antara lain, pertama, pertemuan pramuka penegak dan pandega di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, atau internasional. Kedua,
perkemahan wirakarya, perkemahan salah satu satuan karya pramuka atau saka, atau perkemahan bakti sekurang-kurangnya di tingkat cabang. 3. Integrasi masyarakat atau pembuatan proyek-proyek kegiatan. Pernah membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian dari kegiatan pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka penegak. Aktif membantu pembina di Gusdepan. Lalu dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet. Terakhir, secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. Selanjutnya, tanda pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda untuk pramuka siaga berwarna dasar hijau, penggalang berwarna dasar merah, penegak berwarna dasar kuning, dan pandega berwarna dasar coklat tua. Jenis bahannya, tanda pramuka Garuda terbuat dari logam digantungkan pada pita kain. Sedangkan tanda pramuka Garuda harian terbuat dari bahan kain. Di situ sudah ada foto contoh untuk tanda pramuka Garuda harian dan tanda pramuka Garuda yang digunakan untuk upacara. Bentuk dan gambar. Tanda pramuka Garuda berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran panjang sisi masing-masing 2,5 cm dengan bingkai selebar 0,2 cm. Di tengah bentuk segi 5 tersebut terdapat gambar relief seekor burung Garuda dengan sayap terbuka berwarna kuning emas dengan lambang gerakan pramuka di dadanya. Dan selai pita yang digenggam oleh kedua cakarnya berwarna putih bertuliskan setia, siap sedia berwarna hitam. Bingkai tanda pramuka Garuda berwarna kuning emas. Pita kalung tanda pramuka Garuda berukuran lebar 2,5 cm, panjangnya antara 60 sampai 90 cm, sehingga jika dikenakan berada tepat di ujung tulang dadanya. Bidang warna pita terbagi menjadi 3 bagian, putih, merah, putih, dengan pembagian warna putih di sisi tepinya kanan dan kiri selebar 0,4 cm dan warna merah di tengah selebar 1,7 cm. Tanda pramuka Garuda harian terbuat dari kain mempunyai bentuk, gambar, warna, tulisan, dan ukuran yang sama dengan ketentuan-ketentuan di atas. Sekarang tim penguji pramuka Garuda. Penilai calon pramuka Garuda terdiri dari ketua Gusdepan, pembina satuan, orang tua atau wali calon pramuka Garuda, dan seorang andalan ranting serta tokoh masyarakat. Bila mana andalan ranting tidak bersedia atau tidak tersedia dapat diisi oleh andalan satu tingkat di atas dan seterusnya. Tim penilai sebagaimana tersebut di atas disahkan dengan surat keputusan ketua kuartir cabang. Tim penilai pramuka Garuda di luar negeri terdiri dari ketua Gusdepan, pembina satuan, dan orang tua atau wali calon pramuka Garuda. Tim penilai di luar negeri disahkan dengan surat keputusan ketua kuartir nasional. Cara menilai. Tim penilai dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan pertama, keadaan, waktu, dan lingkungan setempat. Kedua, sifat, kebiasaan, dan perilaku calon pramuka Garuda, yaitu meliputi bakat, kecerdasan, ketangkasan, dan keterampilan, kondisi awal calon, serta usaha kemajuan yang telah dicapainya. Ketiga, keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon pramuka Garuda, antara lain dari guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan pimpinan tempat kerja bagi calon yang sudah bekerja. Penilaian atas calon pramuka Garuda pada hakikatnya dilakukan secara perorangan. Penilaian atas seorang pramuka Garuda dilakukan dengan cara 1. Pengamatan langsung, 2. Wawancara langsung, 3. Membaca dan mendengarkan keterangan dari pihak ketiga, misalnya teman sebaya dan unsur lingkungan terdekat. Keempat, mengisi formulir penilaian pramuka Garuda. Kelima,
beberapa di antaranya melalui uji kecakapan. Tugas pembina pramuka. Setiap pembina pramuka wajib mendorong, membimbing, dan membantu anak didiknya agar mereka tertarik dan giat berusaha untuk menjadi pramuka Garuda. Setiap pembina pramuka wajib memberikan keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri calon pramuka Garuda kepada tim penilai. Dalam menilai seorang calon pramuka Garuda, tim penilai wajib memperhatikan pertama, keadaan lingkungan setempat, dua, keadaan dan sifat calon pramuka Garuda, yaitu putra atau putri, usia, keadaan jasmani dan rohani, bakat, kecerdasan, ketangkasan, dan keterampilan. Yang kedua, usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya, keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon pramuka Garuda, antara lain dari guru, orang tua wali, dan lain-lain. Pada pokoknya, penilaian atas calon pramuka Garuda dilakukan untuk perorangan. Penilaian atas calon pramuka Garuda dilakukan dengan cara wawancara langsung, pengamatan langsung, membaca dan mendengar keterangan dari pihak ketiga, mengisi formulir penilaian pramuka Garuda. Ini contoh piagam penghargaan untuk pramuka Garuda. Gambarnya seperti itu, ditandatangani oleh ketua kuartir cabang peserta. Itu tadi adik-adik materi tentang strategi pencapaian SKU, SKG, dan syarat pramuka Garuda. Semoga memberikan manfaat bagi adik-adik peserta LPK. Seandainya apa yang kakak sampaikan masih belum dipahami, belum jelas, bisa ditanyakan atau mungkin bisa kita diskusikan. Sekian, terima kasih dan salam pramuka.